Inflasi, suku bunga, dan valuta asing. Perbandingan antara paritas daya beli, suku bunga, dan Fisher Internasional. Suku bunga, paritas daya beli, dan Fisher ya. Nah, variabel kuncinya itu adalah premi atau diskon forward, kemudian perubahan kurs spot, persentase perubahan kurs. Suku bunga, laju inflasi, dan suku bunga. Forward adalah mata uang yang terkandung ditentukan oleh perbedaan suku bunga antar dua negara. Kurs spot akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar negara. Nah, jadi kalau misalnya kurs spot itu adalah reaksi dari inflasi antar dua negara. Ketika inflasi dua negara ini berbeda, otomatis di situ akan menghasilkan selisih yang namanya kurs spot. Membuat daya beli konsumen ketika beli barang negara sendiri akan sama dengan daya beli ketika mengimpor barang. Jadi dia itu kalau misalnya beli di tempat sendiri atau beli di negara sendiri, rasa-rasanya sama dengan impor. Artinya apa? Harganya itu akan menjadi lebih murah. Nah, kalau misalnya orang itu pasti ngimpor kan karena mencari kualitas, kemudian harganya juga murah kan. Kurs spot mata uang akan berubah sesuai dengan perbedaan suku bunga antar dua negara. Penyimpangan doktrin paritas daya beli. Penyimpangan doktrin paritas daya beli. Teori sebelumnya mengajarkan argumen yang sederhana namun meyakinkan bahwa kurs falas cenderung bergerak menuju rasio daya beli antar dua mata uang dalam jangka panjang. Beberapa faktornya, adanya biaya transaksi dan hambatan perdagangan seperti biaya masuk dan kuota barang impor. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu ingin melakukan ekspor impor, dia pasti akan mempertimbangkan ada biaya tambahan. Biaya apa ya? Biaya masuknya, kemudian ada kuota barang impor. Karena pemerintah kadang-kadang memberikan pembatasan barang impor kan, jadi tidak bisa barang impor itu sembarangan masuk, ada batasannya. Adanya perbedaan variasi waktu antara harga barang yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan. Ada multivariat, tidak dimasukkannya variabel lain, terjadinya suatu krisis selama tahun 85 sampai 89 memaksa lembaga keuangan menyediakan lebih banyak dolar sehingga membuat nilai dolar jadi turun. Jasa umumnya tidak diperdagangkan, padat karya dan relatif pertumbuhan produktivitasnya rendah, maka tingkat harga real pada perekonomian yang tumbuh pesat akan meningkat sepanjang waktu. Negara yang mengalami defisit transaksi berjalan dan biaya kenaikan permintaan agregat dengan minjam akan menaikkan harga relatif barang yang tidak diperdagangkan dan akhirnya tingkat harga real juga meningkat. Kurs falas real. Kerangka konseptualnya perilaku kurs falas berbeda signifikan dengan tingkat harga umum. Pendekatan aktiva menyatakan bahwa perilaku kurs amat serupa dengan harga aktiva. Perubahan kurs amat sensitif dengan perkembangan informasi terbaru, sehingga setiap informasi baru yang beredar di pasar akan mengubah persepsi pasar. Nah, kalau misalnya pasar, apalagi dunia, kadang-kadang hanya selentingan informasi yang kecil, sedikit, itu bisa mengubah persepsi para pembeli kan. Padahal dia itu, ya mungkin saja kita remehkan atau mungkin saja kita abaikan. Tapi, bagi beberapa orang lain, bagi beberapa pembeli, bagi beberapa penjual lah, itu tidak bisa diabaikan. Maka dari itu, ada informasi sekecil apapun, kadang-kadang pasar itu cepat bereaksi. Perubahan dalam kurs falas real dapat digunakan sebagai indikator proyeksi posisi daya saing suatu negara dalam pasar komoditi internasional. Dalam mikro, perusahaan individu tidak dapat mengontrol kurs, sehingga perusahaan tersebut harus merevisi harga komoditinya terus untuk memenuhi tantangan pasar komoditi internasional. Memang kalau misalnya kurs itu bukan dikontrol oleh perusahaan kan, tapi kurs itu biasanya dikontrol oleh negara dan pasar. Nah, maka dari itu, dalam mikro itu perusahaan memang secara individual atau secara perorangan, secara individu dia tidak mampu mengontrolnya kan, ya karena memang hal seperti itu adalah pasar yang menentukannya dan kadang-kadang pemerintah juga. Maka dari itu mereka harus merevisi atau memperbaiki atau menentukan harga yang lebih baik kan, agar apa? Agar barang dia itu laku, komoditasnya itu berharga, kemudian beli oleh masyarakat umum. Jadi memang secara individu perusahaan itu harus mampu merubah harganya atau merevisi harga. Nah, kalau secara makro, pemerintah sering memanipulasi kurs nominal di pasar falas, namun juga jarang campur tangan mempengaruhi tingkat harga umum. Kasus pound sterling atau dolar, perbedaan inflasi antar dua negara untuk meramal kurs tidak selalu akurat, sudah pasti, karena masing-masing negara memiliki kebudayaan, memiliki tingkat inflasi, memiliki keyakinan, kepercayaan yang beda-beda, kan, sehingga kalau meramal inflasi di dua negara itu tidak selalu akurat, dan memang tidak bisa akurat. Maka dari itu ya bisa menyesuaikan saja, kan. Baik, semoga ini bisa dipahami ya.